Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Dari Fisika 3D, akan menjelaskan materi fungsi khusus dalam bentuk integral. Perkenalkan, nama saya Kamara Sakifahu Kamara Sendria Asafti dengan NIM 2405595. saya Queen Saulia dengan NIM 2405175. Saya Revi Hidayanti dengan NIM 2405633. saya Rival Roger dengan NIM 2405696. Perkenalkan, nama saya Zalfalia Yusuf dengan NIM 2405591. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi gamma. Nah, fungsi gamma itu merupakan fungsi khusus dalam matematika yang digunakan sebagai perluasan dari fungsi faktorial. Nah, fungsi ini tuh sangat penting karena fungsi ini tuh membantu kita untuk menghitung nilai-nilai faktorial untuk bilangan yang tidak hanya bulat tetapi juga bilangan real dan pecahan. Nah, fungsi gamma itu didefinisikan sebagai integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga. Nah, definisi matematis fungsi gammanya itu dia tuh terdiri dari dua komponen utama, yaitu x pangkat p min 1 dan fungsi eksponensial e pangkat min x. Nah, fungsi eksponensial berperan untuk memastikan bahwa nilai integral tetap terbatas meskipun batas atasnya itu adalah tak hingga. Nah, syaratnya adalah p lebih besar dari 0. Ini tuh diperlukan agar integral tersebut tuh tetap konvergen dan memiliki nilai hingga. Oke, nah selanjutnya ini ada hubungan fungsi gamma dan faktorial. Nah, ini tuh merupakan salah satu sifat paling penting dari fungsi gamma, yaitu hubungannya dengan faktorial. Nah, hubungan ini tuh dinyatakan dengan rumus gamma p plus 1 sama dengan p faktorial. Nah, ini tuh artinya, untuk bilangan bulat positif, nilai fungsi gamma sama dengan faktorial dari bilangan sebelumnya. Nah, sebagai contohnya, misalnya gamma 4 itu tidak sama dengan 4 faktorial, melainkan dengan 3 faktorial, yaitu 6. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa nilai fungsi gamma itu selalu satu langkah di bawah faktorial. Lalu ada juga alasan mengapa gamma itu tidak sama dengan faktorial langsung. Nah, banyak kesalahan yang terjadi karena mengira gamma n itu sama dengan n faktorial. Padahal yang benar itu adalah gamma n itu sama dengan n-1 faktorial. Nah, contohnya tuh misalnya gamma 1 sama dengan 0 faktorial, bukan 1 faktorial. Karena 0 faktorial itu bernilai 1, makanya gamma 1 juga bernilai 1. Nah, perbedaan ini tuh harus benar-benar dipahami biar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan fungsi gamma. Lalu ada sifat rekursif fungsi gamma. Nah, selain hubungan dengan faktorial, fungsi gamma juga tuh memiliki sifat rekursifnya. Sifat rekursif ini tuh menyatakan bahwa nilai fungsi gamma pada suatu bilangan dapat dinyatakan dalam nilai fungsi gamma pada bilangan sebelumnya. Nah, sifat rekursif gamma ini tuh bisa dituliskan sebagai gamma dalam kurung p plus 1 sama dengan p gamma dalam kurung p. Nah, rumus ini tuh diperoleh melalui proses integrasi parsial dari definisi fungsi gamma. Nah, makna dari rumus ini tuh jadi setiap ada kenaikan satu satuan pada argumen gamma, itu tuh akan menyebabkan nilai gamma dikalikan dengan bilangan sebelumnya. Nah, hal ini membuat pola perhitungan fungsi gamma tuh sangat mirip dengan dengan pola faktorial. Nah, dengan adanya sifat rekursif ini tuh perhitungan fungsi gamma menjadi lebih sistematis dan dapat dilakukan secara bertahap. Ada bentuk kebalikan sifat rekursif ini. Nah, sifat rekursif gamma juga tuh dapat dituliskan dalam bentuk kebalikannya. Nah, bentuk ini tuh sangat berguna ketika kita ingin menurunkan nilai gamma dari bilangan yang lebih besar ke bilangan yang lebih kecil. Bentuk kebalikan ini tuh sering digunakan dalam perhitungan nilai gamma pada bilangan pecahan. Nilai khusus fungsi gamma. Fungsi gamma juga punya nilai khusus yang tidak dapat dihitung menggunakan faktorial biasa. Nah, salah satu nilai yang paling pentingnya itu gamma setengah sama dengan akar pi. Nah, nilai ini tuh akan menunjukkan bahwa fungsi gamma mampu menangani bilangan pecahan dan melibatkan konstanta matematika penting, yaitu pi. Nah, identitas ini tuh menghubungkan nilai fungsi gamma pada p dan 1 min p. Sebagai contohnya nih, jika p sama dengan setengah, maka diperoleh hubungan gamma setengah kuadrat itu sama dengan pi, sehingga gamma setengah sama dengan akar pi. Nah, mungkin agar kita lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini dia soalnya. Nah, untuk menghitung integral ini tuh kita ubah terlebih dahulu ke bentuk fungsi gamma. Integral dari 0 sampai tak hingga
X pangkat 3 dikali eksponensial negatif 2X sesuai dengan bentuk umum integral gamma. Nah, dengan kita membandingkan bentuk, diperoleh P sama dengan 4 dan A sama dengan 2. Lalu, sehingga integral ini sama dengan gamma 4 dibagi 2 pangkat 4. Karena gamma 4 sama dengan 3 faktorial atau 6, maka hasil akhirnya adalah 3/8. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini ada gamma 7/2. Nah, di sini tuh kita menggunakan sifat rekursif berulang. Nah, untuk menghitung gamma 7/2, kita tidak bisa langsung menggunakan faktorial karena argumennya berupa bilangan pecahan. Nah, oleh karena itu kita gunakan sifat rekursif fungsi gamma secara bertahap. Gamma 7/2 ini tuh kita turunkan menjadi 5/2, lalu kemudian menjadi 3/2, hingga akhirnya mencapai gamma setengah. Karena gamma setengah bernilai akar pi, maka setelah dikalikan semua koefisiennya, maka akan diperoleh hasil akhir 15/8 akar pi. Contoh-contoh ini tuh menunjukkan bahwa fungsi gamma tidak hanya memperluas faktorial, tetapi juga sangat efektif untuk menyelesaikan integral tak hingga dan nilai gamma. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi beta. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian fungsi beta terlebih dahulu. Fungsi beta merupakan fungsi khusus yang dilambangkan dengan B, P, Q dengan syarat P lebih besar dari 0 dan Q juga harus lebih besar dari 0. Fungsi ini didefinisikan dalam bentuk integral sehingga sering digunakan untuk membantu menyelesaikan integral-integral tertentu yang sulit diselesaikan secara langsung. Kemudian kita akan membahas definisi dasar dari fungsi beta sendiri. Secara matematis, fungsi beta didefinisikan sebagai integral pada interval 0 sampai 1 atau dari batas 0 sampai 1. Bentuk ini disebut sebagai definisi dasar fungsi beta. Contohnya itu seperti yang ada di PowerPoint yang di atas, yaitu beta atau B PQ sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 X pangkat P min 1 X min 1 min X dalam kurung pangkat Q min 1 dx, yaitu dan syarat P harus lebih besar dari 0 dan Q juga harus lebih besar dari 0. Salah satu sifat penting dari fungsi beta adalah bersifat simetris. Kemudian, mengapa fungsi beta juga disebut integral tidak wajar? Fungsi beta disebut sebagai integral tidak wajar karena pada batas-batas tertentu, integralnya dapat bernilai tak hingga. Misalnya, ketika nilai P atau Q kurang dari 1, maka fungsi pangkat pada integran akan menyebabkan perilaku tak hingga di batas integral. Oleh karena itu, meskipun batasnya terbatas, integral ini tetap termasuk integral tidak wajar. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk umum dari fungsi beta. Selain bentuk dasar, fungsi beta juga dapat dituliskan dalam bentuk interval yang diperluas. Misalnya dari 0 sampai A. Bentuk ini diperoleh melalui transformasi variabel, namun nilai akhirnya tetap sama dengan definisi dasar fungsi beta. Contohnya seperti PPT yang di atas, yaitu B PQ sama dengan 1/A pangkat P plus Q min 1, integral dengan batas 0 hingga A, Y pangkat P min 1 dalam kurung A min Y, pangkat Q min 1 dy. Bentuk ini berguna untuk menyesuaikan integral dengan kasus tertentu dalam perhitungan. Kemudian ada juga bentuk trigonometri dari fungsi beta. Fungsi beta juga dapat dinyatakan dalam bentuk integral trigonometri. Bentuk ini diperoleh melalui substitusi trigonometri dan sangat membantu ketika kita menghadapi integral yang melibatkan fungsi sinus dan kosinus. Contohnya, bentuk trigonometri dari fungsi beta adalah fungsi beta sama dengan 2 integral dari batas 0 hingga pi per 2
yaitu sin theta pangkat 2P min 1 cos theta 2Q min 1 dt. Dengan bentuk ini, perhitungan integral trigonometri menjadi jauh lebih sederhana. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi beta sebagai integral tak hingga. Mengapa bisa disebut integral tak hingga? Selain pada interval terbatas, fungsi beta juga dapat dituliskan dalam bentuk integral hingga tak hingga. Bentuk ini bentuknya akan saya sebutkan terlebih dahulu, yaitu fungsi beta integral batas 0 sampai tak hingga y pangkat p min 1 per 1 plus y pangkat p plus q dy. Bentuk ini sering digunakan dalam teori peluang dan distribusi probabilitas, terutama dalam kajian statistika lanjut. Kemudian kita akan membahas apa sih hubungannya fungsi beta dan fungsi gamma. Fungsi beta memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi gamma. Mengapa demikian? Karena hubungan ini dibuktikan menggunakan integral ganda dan koordinat polar. Dalam pembuktian tersebut, integral dapat dipisah menjadi dua bagian, yaitu integral gamma dan integral beta, sehingga diperolehlah hubungan matematis antara kedua fungsi tersebut. Seperti contoh yang ada di atas, yaitu ada fungsi beta sama dengan gamma, yaitu gamma P dan gamma Q per gamma P plus Q. Nah, kemudian di sini kita ada contoh perhitungannya. Mengapa hasilnya seperti itu? Dari pembuktian yang ada di PowerPoint di atas, tersebut diperoleh bahwa fungsi beta dapat dinyatakan menggunakan fungsi gamma. Mengapa? Karena hubungan ini sangat penting karena memudahkan kita menghitung nilai fungsi beta tanpa harus menghitung integral secara langsung. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai definisi fungsi beta, bentuk umum dari fungsi beta, bahkan bentuk trigonometri fungsi beta, terus mengapa fungsi beta disebut integral tidak wajar, dan apa hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma. Sekarang kita akan menjelaskan contoh soal, atau kita akan mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu contohnya adalah hitung nilai beta, yaitu 2 dan 3, atau nilai 2, 3 ini bisa diubah menjadi contohnya yaitu beta yang P dan Q. Maka nilai 2 adalah bentuk dari P, dan nilai 3 adalah bentuk dari Q, menggunakan fungsi beta. Oke. Langkah yang pertama, kita harus mengingat definisi fungsi beta yang tadi sudah kita pelajari di awal, yaitu fungsi beta yaitu PQ sama dengan integral 0 hingga 1 X pangkat P min 1 dalam kurung 1 min X pangkat Q min 1 dx, dengan syarat P lebih besar dari 0 dan Q lebih besar dari 0. Kemudian untuk langkah kedua, substitusikan nilai P dan Q-nya. Karena kan tadi di soal kita sudah mendapatkan nilai P dan Q-nya, yaitu 2 dan 3, maka kita substitusikan, yaitu dengan nilai P-nya sama dengan 2 dan nilai Q-nya sama dengan 3. Maka nilai tersebut kita substitusikan ke dalam definisi fungsi beta. Maka diperolehlah yaitu beta 2. Untuk nilai P-nya adalah 2 dan nilai Q-nya adalah 3. Sama dengan integral 0 hingga integral dengan batas 0 sampai 1 X 2 min 1 dalam kurung 1 min X pangkat 3 min 1 dx. Mengapa X-nya? X yang pertama itu pangkatnya 2 min 1, karena kan tadi dijelaskan di rumus yang pertama, yaitu rumus umum dari fungsi beta itu P min 1 X P min 1. Maka dari itu karena P-nya sudah didapatkan yaitu 2, maka tinggal diganti P-nya menjadi 2. Maka dari itu X-nya menjadi 2 min 1. Kemudian yang satunya pun sama, karena nilai Q-nya juga sudah didapat, maka tinggal disubstitusikan atau nilai Q-nya diganti menjadi nilai yang sudah didapat, yaitu menjadi 3 min 1 dx. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk integralnya, yaitu menyederhanakan dari pangkat-pangkat integrannya. Yaitu, tadi kan kita mendapatkan X pangkat 2 min 1. Nah, kita ubah menjadi X
pangkat 2 min 1 itu menjadi X, karena 2 min 1 itu 1. X pangkat 1 itu satunya tidak perlu ditulis, atau kita bisa hanya menuliskan X-nya saja. Dan yang kedua itu ada 1 min X pangkat 3 min 1, maka hasilnya akan diperoleh menjadi 1 min X pangkat 2, karena 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka dari itu dipangkatkan 2. Maka bentuk integralnya menjadi beta, kita tuliskan fungsi beta yang tadi, kemudian nilai P dan Q-nya 2 dan 3, sama dengan integral dengan batas 0 hingga 1, X, kita tuliskan X tadi yang sudah kita sederhanakan pangkatnya, dalam kurung 1 min X pangkat 2 dx. Kemudian, setelah sudah mendapatkan bentuk tersebut, kita kembangkan integrannya. Agar integral lebih mudah dihitung, kita kembangkan terlebih dahulu bentuk 1 min X pangkat 2. Oke, bentuk 1X pangkat 2 kita kembangkan menjadi 1 min 2X plus X kuadrat. Mengapa? Karena kita kalikan si X-nya dengan pangkat 2-nya. Karena kan si X-nya memiliki pangkat 2, di dalam kurang itu ada pangkat 2, maka kita kalikan X-nya dengan pangkat 2. Kemudian didapatlah hasilnya itu 1 min 2X plus X kuadrat. Sehingga integrannya itu menjadi X dalam kurung 1 min 2X plus X kuadrat. Kemudian sama dengan kita pindah posisikan menjadi X min 2X kuadrat plus 3. Lalu setelah mendapatkan itu, baru kita hitung integralnya dengan mengintegralkan setiap suku. Yaitu, kita tuliskan lagi, beta, yaitu nilai P dan Q-nya yang sudah kita dapat di soal, 2 dan 3, sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1, dan masukkan hasil dari pengembangan integral yang tadi kita lakukan di atas, X min 2X kuadrat plus X pangkat 3 dx. Kemudian, kita integralkan masing-masing sukunya agar lebih mudah. Yang pertama itu ada integral X dx, atau kalau diturunkan itu menjadi setengah X kuadrat. Sudah tahu lah ya turunan dari integral. Kemudian yang kedua ada integral min 2X kuadrat dx. Diturunkan itu menjadi min 2/3 X pangkat 3. Mengapa min 2/3? Karena kan turunan dari integral itu adalah setengah. Kemudian, selanjutnya yang ketiga, suku ketiga itu ada integral X pangkat 3 dx. Itu jika diturunkan menjadi 1/4 X pangkat 4. Kemudian setelah semuanya suku-sukunya sudah kita integralkan, kita lanjutkan ke substitusi batas integralnya. Kita masukkan batas integralnya, yaitu dari 0 sampai 1. Kita tuliskan beta, yaitu nilai P dan Q-nya yang ada di soal di awal, yaitu 2 dan 3. 3, nilai P2 dan Q3 sama dengan setengah X kuadrat min 2/3 X pangkat 3 plus 1/4 X pangkat 4 dengan batas integral, yaitu 0 sampai 1. Kemudian substitusikan X-nya sama dengan 1. Maka hasil yang diperoleh adalah 1/2 min 2/3 plus 1/4. Karena kita substitusikan X, kemudian setelah sudah mensubstitusikan X sama dengan 1, maka kita substitusikan juga X sama dengan 0-nya, yaitu menghasilkan 0. Karena tidak ada hasilnya, karena hasilnya 0. Kemudian selanjutnya tinggal kita menyederhanakan hasilnya. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu setengah itu sama dengan 6/12, 2/3 8/12, dan 1/4 sama dengan 3/12. Setelah semuanya sudah sama, maka kita akan tinggal dijumlahkan sesuai dengan yang di atas tadi, yaitu setengah min 2/3 plus 1/4. Karena semuanya penyebutnya sudah disamakan, maka kita tulis ulang 6/12 min 8/12 plus 3/12 sama dengan 1/12. Maka itu adalah hasil
dari perhitungan nilai betanya. Jadi bisa kita tuliskan, jadi nilai fungsi beta, yaitu beta, nilai P dan Q-nya yang di soal, yaitu 2, 3, sama dengan 1/12. Artinya, nilai integral pada interval 0 atau dari batas 0 sampai 1 dengan bentuk X, 1 min X pangkat 2 menghasilkan nilai 1/12. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan fungsi error. Fungsi error atau error function adalah fungsi khusus dalam matematika yang digunakan untuk menyatakan integral dari fungsi Gaussian. Integral ini tidak dapat diselesaikan secara aljabar biasa, sehingga fungsi error diperkenalkan sebagai bentuk representasinya. Secara matematis, fungsi error didefinisikan sebagai ERFX sama dengan 2 per akar pi dikalikan integral dari 0 sampai x dari e pangkat minus t kuadrat. Makna dari fungsi ini adalah untuk menunjukkan luas daerah di bawah kurva Gaussian dari 0 hingga x. Oleh karena itu, fungsi error sering digunakan untuk menyatakan peluang kumulatif pada distribusi normal, khususnya dalam statistika dan fisika. Sifat-sifat fungsi error. Fungsi error memiliki beberapa sifat penting. Pertama, ERFX merupakan fungsi ganjil, sehingga nilainya simetris terhadap titik 0. Kedua, nilai batasnya adalah ERF dari 0 sama dengan 0, ERF dari tahingga sama dengan 1, dan ERF min tahingga sama dengan min 1. Dan yang terakhir, fungsi ini merupakan fungsi monoton naik karena nilainya eksponensial e min x kuadrat selalu positif untuk semua x. Oke, lanjut. Fungsi error pelengkap atau ERFCX didefinisikan sebagai 1 dikurangi fungsi error. Artinya, ERFCX menunjukkan bagian luas di bawah kurva Gaussian yang belum tercakup oleh ERFX. Secara matematis, ERFX juga dapat dinyatakan dalam bentuk integral yang menghitung luas kurva Gaussian, mulai dari x hingga tahingga. Dengan definisi ini, fungsi error pelengkap memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi matematika, statistika, dan sains, terutama dalam analisis peluang dan penyelesaian persamaan diferensial. Nah, secara grafik, fungsi error ditampilkan sebagai kurva berbentuk huruf S yang meningkat secara halus dari nilai negatif menuju positif. Kurva ini menunjukkan pertumbuhan peluang kumulatif seiring bertambahnya nilai X. Sebaliknya, grafik fungsi error pelengkap menunjukkan tren yang berlawanan, yaitu menurun dari nilai maksimum menuju 0. Hal ini mencerminkan bahwa ERFCX menggambarkan bagian peluang yang tersisa dari kedua grafik tersebut. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bentuknya saling berlawanan, namun tetap saling melengkapi. Lalu, bagaimana fungsi error dan fungsi error pelengkap ini saling melengkapi? Fungsi error dan fungsi error pelengkap saling berhubungan karena keduanya sama-sama menggambarkan luas di bawah kurva Gaussian yang totalnya bernilai 1 setelah dinormalisasi. Nilai ERFX menyatakan bagian luas yang sudah diambil hingga titik X, sedangkan ERFCX menunjukkan sisa luas yang belum diambil. Oleh karena itu, jumlah keduanya selalu konstan, yaitu ERFX ditambah dengan ERFCX sama dengan 1. Hubungan ini menunjukkan bahwa kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam merepresentasikan peluang kumulatif pada distribusi normal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal pertama, kita diminta untuk menghitung nilai integral dari 0 sampai 2 untuk fungsi e min x kuadrat. Karena integral tersebut tidak dapat diselesaikan secara aljabar biasa, maka kita dapat menghubungkannya dengan definisi fungsi error. Definisi fungsi error sendiri yaitu integral dari 0 hingga x dari e min t kuadrat.
dapat dituliskan dalam bentuk akar pi per 2 kali ERFX. Nah, dengan mensubstitusikan nilai batas atas X sama dengan 2, maka dapat kita peroleh menjadi integral dengan batas 0 sampai 2 E min X kuadrat dx sama dengan akar pi per 2 ERF 2. Nah, kita ketahui bahwa nilai ERF 2 itu mendekati 0,9953. Sehingga hasil integralnya juga dapat dihitung secara numerik. Dengan demikian, integral tersebut memiliki nilai pendekatan sekitar 0,886. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal kedua, kita diminta untuk menghitung integral dari 5 sampai 10 untuk fungsi E min U kuadrat. Dengan menggunakan kembali definisi fungsi error, yaitu integral dari 0 sampai suatu batas dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi ERF. Oleh karena itu, integral dari 5 hingga 10 dapat kita tulis sebagai selisih antara ERF dari 10 dan ERF dari 5. Secara numerik, nilai ERF 10 sangat mendekati 1 karena berada pada sisi kanan kurva Gaussian, sedangkan ERF dari 5 juga hampir bernilai 1. Nah, akibatnya selisih keduanya sangat kecil dan mendekati 0. Hal ini menunjukkan luas kurva Gaussian pada rentang tersebut hampir tidak ada lagi karena sebagian besar area sudah tercakupi sebelumnya. Selanjutnya ada formula Stirling. Apa itu formula Stirling? Formula Stirling adalah formula pendekatan untuk fungsi faktorial dan fungsi gamma. Untuk rumusnya ada n faktorial sebanding dengan n pangkat n dikalikan e pangkat minus n dikalikan akar 2πn, atau gamma p tambah 1 sebanding dengan p pangkat p dikalikan e pangkat minus p dikalikan akar 2πp. Formula Stirling sendiri dapat dibuktikan, yaitu dengan fungsi gamma n tambah 1 sama dengan n faktorial, dengan fungsinya sama dengan integral 0 sampai tak hingga dengan fungsi x pangkat n dikali n min x dx. Nah, kita sederhanakan, yaitu sama dengan integral 0 sampai tak hingga dengan fungsi e pangkat n ln x min x dx. Nah, di sini ada fungsi x sama dengan n tambah y akar n diturunkan menjadi dx sama dengan akar n dy. Nah, kedua persamaan ini substitusi ke persamaan sebelumnya menjadi persamaan baru. N faktorial sama dengan integral dengan batas minus akar n sampai tak hingga dengan fungsi e pangkat n ln n tambah y akar n dikurangi y akar n dikalikan akar n dy. Nah, pada kondisi n besar, logaritma dapat ditulis sebagai suatu deret pangkat. Nah, di sini ada ln n tambah y akar n, di mana menjadi deret sama dengan ln y tambah ln 1 tambah y per akar n tambah tak hingga, dan disederhanakan menjadi ln y ditambah y per akar n minus y kuadrat per 2n tambah tak hingga. Nah, deret tersebut bisa dimasukkan ke persamaan sebelumnya menjadi n faktorial sama dengan integral batas minus akar n sampai tak hingga dengan fungsi e pangkat ln n tambah y akar n minus y kuadrat per 2 minus n minus y akar n dikalikan akar n dy. Nah, kita bisa memisahkan antara konstanta dan yang akan diintegralkan. Maka menjadi n faktorial sama dengan e pangkat n ln n dikurangi n dikalikan akar n dengan dikalikan integral dari minus akar n sampai tak hingga dengan fungsinya e pangkat minus y kuadrat per 2 dy. Nah, di sini ada n faktorial sama dengan n pangkat n dikalikan e pangkat minus n dikalikan akar n dikalikan dari batas minus tak hingga sampai tak hingga dengan fungsi e pangkat minus y kuadrat per 2 dy dikurangi dari integral minus tak hingga sampai minus akar n e pangkat minus y kuadrat per 2 dy. Nah, di mana fungsi dari integral yang batasnya minus tak hingga sampai tak hingga itu adalah akar 2pi, sedangkan untuk
minus T hingga sampai minus akar N itu hasilnya 0. Maka didapatlah N pangkat N faktorial sebanding dengan N pangkat N dikalikan E minus N dikalikan akar 2 pi N. Sebagai tambahan, untuk formula Stirling dari gamma P, yaitu dari gamma P tambah 1 sama dengan P pangkat P dikalikan E minus P akar 2 pi P. Nah, gamma P tambah 1 itu sama dengan P kali gamma P. Maka P gamma P sama dengan P pangkat P dikalikan E minus P dikalikan akar 2 pi P. Lalu P dipindahkan ke ruas kanan menjadi gamma P sama dengan 1 per P pangkat P E pangkat minus P kalikan akar 2 pi P. Nah, 1 per P bisa dimasukkan ke dalam akar. Maka menjadi gamma P sama dengan P pangkat P dikalikan E pangkat minus P dikalikan akar 2 pi P per P kuadrat. Maka P dibagi P kuadrat menjadi 1 per P. Maka gamma P sama dengan P pangkat P dikalikan E pangkat minus P dikalikan akar 2 pi per P. Nah, untuk formula Stirling ini memiliki persenan selisih dengan eksak gitu. Misalkan ada N faktorial eksak dari 4 faktorial, maka menjadi 24. Dengan formula Stirling menjadi hasilnya 23,48, maka selisihnya sekitar 2,17%. Untuk 20 faktorial, jika menggunakan eksak, sekitar 2,43 kali 10 pangkat 18. Dan menggunakan Stirling, sekitar 2,42 dikali 10 pangkat 18, di mana memiliki persenan selisih itu sekitar 1%. Dan jika ada 50 faktorial dengan cara eksak itu 3,04 dikali 10 pangkat 64, sedangkan dalam formula Stirling itu sekitar 3,034 kali 10 pangkat 64, sekitar 0,2%. Nah, dengan adanya formula Stirling ini dapat memudahkan faktorial yang besar, karena jika mencoba formula yang besar di kalkulator akan selalu error. Makanya dengan formula Stirling ini akan memudahkan untuk mencari faktorial yang besar. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan faktorial 7 menggunakan Stirling formula, di mana formula Stirling ini N faktorial sebanding dengan N pangkat N dikalikan E pangkat minus N dikalikan akar 2 pi N, di mana N sama dengan 7. Maka 7 faktorial sama dengan 7 pangkat 7 dikalikan E pangkat minus 7 dikalikan 14 pi, di mana 14 pi dari 2 pi dikali 7. Nah, ini dapat menggunakan kalkulator untuk memudahkan penguraiannya. Didapatkan bahwa 7 faktorial itu kurang lebih sekitar 4,98,009 kali 10 pangkat 3. Lalu ada contoh kedua, yaitu tentukan gamma 100 menggunakan Stirling formula. Kita bisa menggunakan gamma P sama dengan P pangkat P dikalikan E pangkat minus P dikalikan akar 2 pi per P. Maka gamma 100 sama dengan 100 pangkat 100 dikalikan E pangkat minus 100 dikalikan akar per 2 pi per 100. Setelah menggunakan kalkulator, hasilnya sekitar 9,3326 dikalikan 10 pangkat 155. Nah, ada contoh soal ketiga. Tentukan faktorial 39 menggunakan Stirling formula. Nah, di sini N sama dengan 39, di mana 39 faktorial sama dengan 39 pangkat 39 dikalikan E pangkat minus 39 dikalikan 78 pi. Maka 7 faktorial sama dengan 2,032 kali 10 pangkat 46. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan beberapa fungsi khusus dalam bentuk integral. Nah, pada bagian ini, saya akan melanjutkan dengan membahas salah satu fungsi khusus yang cukup penting, yaitu integral eliptik. Nah, integral eliptik adalah integral yang tidak dapat diselesaikan menggunakan fungsi elementer, seperti polinomial, eksponensial, trigonometri. Nah, integral ini biasanya mengandung akar kuadrat dan fungsi trigonometri. Integral eliptik banyak muncul dalam permasalahan fisika geometri, nah misalnya pada gerak pendulum, medan listrik, dan bentuk kurva elips. Karena tidak memiliki bentuk tertutup, nah, nilainya itu bisa ditentukan menggunakan tabel atau metode numerik. Nah, secara umum integral eliptik dinyatakan dalam bentuk standar yang terdiri dari integral eliptik tak lengkap, integral eliptik lengkap. Pada materi ini, kita akan fokus pada jenis pertama dan jenis kedua. Nah, bentuk yang pertama yaitu bentuk Legendre.
Biasanya bentuk ini bentuk paling standar atau umum. Nah, pada bentuk ini terdapat dua parameter utama, yaitu K sebagai modulus dengan nilai antara 0 sampai 1 dan Pi sebagai amplitudo dengan batas antara 0 sampai Pi per 2. Yang kedua adalah integral elliptik lengkap. Nah, integral elliptik lengkap merupakan kasus khusus dari integral elliptik tak lengkap, yaitu ketika nilai Pi-nya itu amplitudonya sama dengan Pi per 2. Nah, untuk kondisi ini, integral elliptik jenis pertama dan kedua masing-masing dinyatakan sebagai K fungsi K dan E sebagai fungsi K. Mari masuk ke contoh soal Legendre. Nah, di sini batasnya dari 0 sampai Pi per 6, yaitu dpi per akar 1 min 0,36 sin kuadrat Pi. Nah, dari soal itu diketahui kuadratnya itu 0,36. Kemudian kita bisa menentukan nilai K-nya yaitu 0,6. Kemudian kita bisa mencari sudutnya dengan menggunakan arcsin 0,6 yaitu 36,87 derajat. Nah, kan batasnya tuh Pi per 6, maka kita bisa mengetahui amplitudonya itu Pi per 6 atau 30 derajat. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai F-nya. F-nya itu sama dengan fungsi K per K, amplitudo. Nah, dari situ kita bisa melihat dari tabel numerik. Nah, itu hasilnya adalah 0,532. Lanjut kita ke contoh soal eliptik lengkap. Dari batasnya 0 sampai Pi per 2. Karena lengkap tuh batas amplitudonya ditentukan yaitu Pi per 2. Pi per 2 akar 1 min 0,25 sin kuadrat Pi per dpi. Nah, dari soal diketahui K kuadratnya itu 0,25. Terus kemudian kita bisa menentukan nilai K-nya 0,5 dan amplitudonya yaitu Pi per 2. Nah, maka dari situ kita bisa menentukan nilai E fungsi K per K, amplitudo, yaitu dengan melihat tabel nilainya sama dengan 1,467. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentuk lain dari integral elliptik, yaitu bentuk Jacobi, yang diperoleh dari bentuk Legendre melalui substitusi tertentu. Nah, dengan melakukan substitusi X sama dengan sin Pi, integral elliptik bentuk Legendre dapat dinyatakan dalam bentuk Jacobi. Nah, pada bentuk ini, variabel sudut Pi digantikan dengan variabel X. Nah, berdasarkan substitusi tertentu, integral elliptik jenis pertama dan kedua dapat tulis ulang dalam bentuk integral dengan batas antara 0 sampai X, dan untuk kasus lengkap batasnya menjadi 0 sampai 1. Nah, lanjut kita ke contoh soal Jacobi. Integralnya dapat langsung dikenali sebagai integral elliptik Jacobi jenis pertama dengan nilai K tertentu. Ke contoh soal Jacobi, ada soal yaitu integral batasnya dari 0 sampai 1 per 2 dx per akar 1 min x kuadrat dikali 1 min 0,25 x kuadrat. Nah, dari x itu kita bisa mengetahui bahwa kalau misalnya ada soal yang variabelnya x, maka itu disebut integral Jacobi. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai k-nya, yaitu k kuadratnya 0,25, kemudian k-nya sama dengan 0,5, dan x-nya itu sin pi. Nah, kemudian kita bisa mencari Pi arcsin 1 per 2 itu yaitu Pi per 6. Nah, dari situ kita bisa mengetahui nilai F-nya yaitu 0,535.